Bu Rina, ibu sosialita kaya raya, membanggakan dirinya sebagai orang yang paling dermawan. Aduh, ibu-ibu, saya tuh kadang suka heran ya, kok masih banyak orang di luar sana yang gak peduli sama orang-orang susah. Padahal kalau kita punya lebih, ya harus berbagi gitu loh. Saya sendiri sih, alhamdulillah, setiap bulan selalu menyumbang ke panti asuhan. Bahkan kemarin aja saya baru donasi ke 3 yayasan sekaligus, gak tahu-tahu jumlahnya sampai puluhan juta. Wah, Bu Rina memang luar biasa ya. Saya aja belum tentu bisa sebaik itu. Saya sampai enggak habis pikir, gimana sih caranya ibu bisa tetap punya banyak uang padahal sering nyumbang? Aduh Bu Ani, jangan gitu dong. Saya juga cuma menjalankan kewajiban aja. Kan kalau kita berbagi, rezeki malah makin lancar. Makanya saya nggak pernah pelit kalau urusan beramal. Bahkan berbulan-bulan lalu aja saya membangun musola di dekat kompleks rumah saya loh. Masya Allah Bu Rina, saya dengar juga ibu sering membiayai pendidikan anak-anak yang kurang mampu ya. Iya Bu Ani, saya nggak tega lihat anak kecil nggak bisa sekolah. Saya pikir kalau bukan saya yang bantu, siapa lagi? Jadi ya saya langsung tanggung biaya sekolah mereka sampai tamat. Aduh, saya tidur malu sendiri dengar cerita ibu. Saya juga ingin membantu orang-orang, tapi rasanya nggak bisa sebanyak ibu. Yang penting niatnya Bu Fitri. Saya tuh selalu bilang sama diri saya sendiri, kalau bisa bantu orang, ya bantu aja. Jangan mikir 2 kali. Saya yakin deh, kalau kita tulus, nanti ada balasannya. Makanya ya, saya kalau bantu orang minimal kasih 10 juta sih. Mantap Bu Rina. Saya sih cuma berusaha melakukan yang terbaik. Ya bantu-bantu orang mah masalah gampang itu. Keesokan harinya Bu Rina mendatangi panti asuhan dengan membawa banyak barang, tetapi dia menyuruh asisten pribadinya untuk merekam dan mengunggah ke media sosial. Bu Rina, semuanya sudah siap, kamera sudah setel. Ibu tinggal memberi isyarat kapan mau mulai. Bagus Mira, kita harus pastikan momen ini terabadikan dengan baik. Soalnya kebaikan itu juga harus dipamerin. Maksudnya diinspirasi ke banyak orang, iya kan? Kalau nggak direkam, nanti siapa yang tahu? Mira mulai merekam. Assalamualaikum anak-anak. Ibu datang bawa banyak hadiah buat kalian. Kalian seneng ya? Waalaikumsalam Bu Rina ya. Senang, terima kasih banyak ya Bu. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang menonton, ini nih yang namanya berbagi rezeki. Kalau kita punya lebih, jangan pelit buat berbagi. Kayak saya ini, kan suka berbagi. Terima kasih banyak ya Bu Rina, bantuan ini sangat berarti untuk kami di sini. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Amin, amin. Saya senang banget bisa berbagi. Bu Rina, sepertinya video ini sudah cukup panjang buat konten. Mau saya unggah sekarang? Iya Mira, cepat unggah di semua akun media sosial. Kasih hashtag berbagi itu indah dan kebaikan tanpa batas. Pokoknya harus terlihat menarik perhatian orang-orang, biar mereka tahu kalau aku ini orang yang suka bersedekah. Bu Rina, kalau boleh tahu masih ada yang mau disampaikan lagi nggak? Jadi teman-teman, jangan lupa selalu berbagi. Hidup ini bukan cuma soal menumpuk harta. Jadi orang kaya, saya ini suka bagi-bagi uangnya. Jangan dipakai buat sendiri. Saat di masjid, Bu Rina menyumbang uang dengan jumlah yang besar, tetapi dengan sengaja diminta panitia menyebutkan namanya dengan lantang. Alhamdulillah, terima kasih kepada para jamaah yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid kita ini. Setiap sumbangan yang diberikan akan sangat bermanfaat untuk kemakmuran tempat ibadah kita bersama. Mira, pastikan panitianya menyebutkan nama saya dengan jelas ya. Saya nggak mau sumbangan sebesar ini cuma lewat gitu aja tanpa ada yang tahu. Baik, Bu Rina, saya akan pastikan sadarnya menyebut nama ibu dengan lantang. Insya Allah, terima kasih banyak ya jamaah sekalian. Hari ini kita mendapat sumbangan luar biasa dari salah satu dermawan kita. Dengan penuh keikhlasan, Bu Rina telah menyumbangkan uang 100 juta. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan berlipat ganda. Mari kita doakan bersama.
Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, Bu Rina memang orang yang luar biasa. Saya aja nggak sanggup nyumbang sebanyak itu. Iya, semoga Allah membalas kebaikan beliau. Tapi kok ya di saat itu ya, bukannya lebih baik kalau bersedekah itu diam-diam. Ya mungkin beliau ingin memberi contoh buat kita semua biar kita itu lebih semangat bersedekah. Bu, posting di media sosial nggak nih? Mohon lagi pasti bisa foto ibu di depan masjid. Bagus juga idenya. Namun beberapa orang mulai bergosip bahwa Bu Rina hanya ingin pamer, bukan benar-benar ikhlas bersedekah. Ibu, kalian lihat video Bu Rina yang lagi nyumbang di masjid itu loh, yang baru aja viral di media sosial. Iya dong, mana mungkin kelewat. Soalnya setiap kali buka media sosial dia muncul terus videonya. Dia sendiri yang postingkan, katanya sih buat inspirasi orang lain biar rajin sedekah. Ya, saya juga mikir begitu. Kemarin waktu pengumuman di masjid dia itu sampai minta namanya disebut keras-keras. Saya yang denger aja heran sendiri. Biasanya kalau orang sedekah mah lebih suka diam-diam aja ya kan. Inspirasi apanya? Kalau benar ikhlas, ya nggak perlu sampai segitunya direkam terus, dipamerin kemana-mana. Saya malah jadi curiga, dirinya itu nyumbang beneran atau cuma buat pencitraan aja. Nah itu dia, saya juga agak risih sih. Dengar pengiru panitia sebut namanya keras-keras, katanya biar orang-orang bisa ikut termotivasi. Padahal kesannya jadi kayak ya gitulah. Iya, terus kalau banyak niat bantu, kenapa tiap kali dia nyumbang pasti selalu ada kamera yang selalu yang rekam. Tapi asal gitu, seolah-olah cuma jadi pajangan buat kontennya. Sedekah itu kan urusan sama Allah, bukan buat pamer ke manusia. Saya takutnya Bu Rina ini nggak benar-benar niat bantu, tapi cuma bisa dipuji orang-orang. Ya lebih aneh lagi, dia itu nggak pernah datang ke masjid buat sholat berjamaah atau pengajian. Tapi pas ada acara amal, dia selalu ada di barisan paling depan, siap dengan kamera dan gaya mewahnya. Nah itu dia, saya juga heran. Jangan-jangan dia ini cuma cari perhatian, kok dikenal sebagai orang paling dermawan di kampung. Padahal ya gitu deh. Di acara bazar amal, Bu Rina menyumbang paling banyak tetapi sambil menyindir orang-orang lain yang memberinya sedikit. Baik, terima kasih banyak kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Setiap rupiah yang diberikan sangat berarti bagi mereka. Assalamualaikum semuanya. Aduh, sedang sekali ya acara amal ini. Mira, kasih amplop ya. Masya Allah Bu Rina, ini jumlah yang sangat besar. Terima kasih banyak ya Ibu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu berlipat ganda. Gak usah terima kasih Pak Hasan. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau cuma sedekah 100 juta mah kecil ya kan. Kalau cuma sedekah 100.000 sih ya buat bikin takjil Jumat. Ya namanya juga sedekah, yang penting ikhlas meskipun sedikit. Iya sih, tapi kalau terlalu sedikit apa manfaatnya? Kan kasihan ya menerima. Makanya kalau bisa ya sedekah yang benar sekalian. Nggak usah pelit-pelit kayak saya ini dong. Beberapa orang mulai berbisik-bisik mendengar ucapan Bu Rina merasa tidak nyaman. Yang pasti itu bukan jumlahnya, tapi keikhlasannya kan. Lagi pula setiap orang punya batas kemampuannya masing-masing. Betul tuh, betul. Tapi kalau sedekah nggak mikir 2 kali. Makanya rezeki saya selalu lancar. Coba aja kalau semua orang di sini bisa seperti saya. Biar kalau boleh saya foto ya, biar bisa diposting di media sosial. Oh tentu Mira, jangan lupa kasih caption yang bagus. Seorang bapak-bapak meminta bantuan tetapi Bu Rina malah merekam saat memberikannya uang. Bu, tolong saya, sudah 2 hari saya belum makan. Kalau Ibu berkenan berikan saya sedikit rezeki. Mira, cepat rekam. Siap Bu. Terutamanya mulai dari sekarang. Bapak, lihat ke kamera ya. Ini saya mau kasih bantuan buat Bapak. Hari ini Bapak untung sekali karena bertemu dengan saya. Nah ini ada sedikit uang buat Bapak. Terima kasih banyak ya Bu, semoga Allah membalas kebaikannya Ibu. Nah Bapak harus selalu bersyukur ya. Jangan lupa doakan saya supaya makin sukses. Karena kalau nggak ada orang kayak saya, Bapak nggak bakal dapat bantuan seperti ini. Mira, jangan lupa tambahin filter biar kelihatan makin menyentuh. Kalau bisa kasih musik sedih biar orang-orang yang nonton tuh jadi terharu. Kak, kesannya malah kayak pamer ya.
Kalau mau nolong kenapa harus direkam segala? Ya kasihan bapak itu malah dijadikan konten buat nunjukin kalau dia itu baik. Tak padahal niatnya itu bukan tulus nolong tapi cari pujian. Sudah ya Pak, jangan lupa follow akun saya di media sosial. Nanti bisa lihat video Bapak di sana. Siapa tahu viral dan makin banyak orang yang mau menolong Bapak. Mau follow kayak mana? HP-nya nggak punya? Teman-teman Rina mulai menjauh karena merasa risih dengan pameran kebaikannya. Aduh, ibu-ibu, kalian lihat nggak postingan terakhir saya yang saya bantu bapak tua di jalan itu? Iya, Bu Rina, kami lihat kok. Tapi kalau boleh tanya, kenapa setiap kali ibu bersedekah selalu direkam dan diposting? Loh, ya jelas, biar banyak yang terinspirasi dong. Kalau nggak diposting, gimana orang-orang bisa tahu kalau saya ini suka bersedekah? Bu Rina, kami cuma merasa gini ya, kalau sedekah itu lebih baik dilakukan diam-diam, nggak perlu diundangkan ke semua orang. Sakitnya malah jadi ria. Kalau ini ada-ada aja. Kalau saya ingin orang tahu kalau saya ini suka bersedekah. Salahnya di mana? Kok malah kesannya kalian iri sama saya? Bukan iri, Bu. Kamu cuma merasa belakangan ini ibu lebih sering membicarakan soal sedekah. Sedekah ibu sendiri daripada orang lain. Astagfirullah. Kalian ini stres ya? Bukannya mendukung saya dengan kebaikan, malah mengeritik begini. Kalau nggak suka ya sudah. Gak usah ikut-ikut dengan postingan saya. Baiklah Bu Rina, kalau gitu kayaknya kami harus menjauh dulu deh. Soalnya kami ini mulai risih melihat Ibu Rina ini sering banget pamer dengan pengen dapat pujian. Dasar nggak tahu terima kasih. Mereka itu cuma iri sama aku, dasar miskin. Suami Pak Dani memperingatkan agar Bu Rina tidak terlalu sombong. Ibu, aku ingin berbicara sebentar. Aku perhatikan belakangan ini kamu itu semakin pamer sedekah ya. Maksud Bapak apa? Aku cuma sedekah. Apa itu salah? Berbagi itu tidak salah, malah bagus Bu. Tapi kalau setiap kali sedekah itu harus direkam, diposting, bahkan namamu harus selalu disebut-sebut, itu namanya bukan berbagi-bagi dengan ikhlas Bu. Aku khawatir niat baikmu itu jadi berubah hanya untuk cari pujian. Astagfirullah, Bapak ini sama aja kayak mereka yang iri ke aku. Sekarang malah suamiku sendiri meragukan aku. Bukan begitu Bu, aku itu cuma ingin kamu itu sadar kalau sedekah itu lebih baik dilakukan tanpa pamer. Bener ya Pak, aku ini kaya dan aku punya banyak uang. Aku bisa berbagi dan aku mau semuanya orang tahu itu. Bu, tujuan bersedekah itu bukan untuk dipuji orang. Kalau niatnya murni untuk membantu, kalau kamu hanya ingin diakui, aku itu takut sedekahmu itu malah nggak ada nilainya di mata Allah. Udah cukup Pak, aku nggak butuh ceramah, ganggu aja. Udah sana pergi makan. Namun tak lama kemudian bisnis fashion yang dikelola Bu Rina mulai mengalami penurunan penjualan. Mira, cepat cari tahu kenapa butik ini makin sepi. Aku gak bisa terima ini. Tuh, sepertinya ada hubungannya dengan berita yang lagi viral. Banyak orang mulai menganggap ibu gak tulus bersedekah. Astagfirullah, ini semua fitnah. Aku ini orang yang paling banyak bersedekah. Aku yang paling dermawan. Mereka semua cuma iri sama aku. Tapi Bu, komentar di media sosial juga makin negatif. Banyak pelanggan kita yang bilang mereka gak mau belanja di butik ini lagi karena merasa ibu terlalu sombong. Apa mereka pikir mereka bisa menjatuhkan aku? Aku gak akan kalah Mira. Kita buat konten baru sekarang juga. Aku harus menjelaskan ke semua orang kalau ini semua gosip murah. Nih, kalau saya boleh saran, mungkin lebih baik ibu introspeksi dulu. Jangan malah makin terlihat membela diri. Netizen itu makin benci kalau mereka seseorang gak mau mengakui kesalahannya. Kamu juga ikut menyalahkan aku. Udah kamu ini bukannya bantu, malah sama aja. Mulai sekarang kamu saya pecat. Dia mencoba membuka bisnis baru, tetapi tidak ada investor yang mau bekerja sama dengan dirinya. Bu Rina, saya sudah membaca proposal ibu. Konsepnya cukup menarik tapi apa Pak Herman? Saya yakin bisnis ini akan sukses besar dengan nama besar saya. Ditambah strategi marketing yang sudah terbukti. Ini adalah investasi yang pasti menguntungkan. Begini Bu Rina, saya tidak meragukan pengalaman ibu dalam bisnis.
Tapi saya juga tidak bisa menutup mata dengan reputasi yang berkembang saat ini. Banyak orang mulai ragu dengan ibu karena skandal yang sedang viral. Kepercayaan masyarakat, aset utama dalam bisnis. Dan saat ini saya rasa itu sedang goyah untuk ibu. Jadi Pak Herman mengaku bekerja sama dengan saya karena gosip murahan. Saya ini korban fitnah. Saya ini orang yang paling dermawan. Orang-orang itu cuma iri melihat saya sukses. Bu Rina, bisnis itu bukan hanya soal modal dan strategi. Kredibilitas itu penting. Jika publik sudah kehilangan kepercayaan, investor seperti saya tentu akan berpikir ulang. Saya tidak bisa mengambil resiko bekerja sama dengan seseorang yang citranya sedang buruk di mata masyarakat. Maaf, tapi saya harus menolak. Baiklah, kalau Pak Herman tidak mau bekerja sama, itu pilihan Anda. Tapi ingat, saya ini Bu Rina. Saya tidak butuh investor kecil-kecilan. Akan ada banyak orang yang mau bekerja sama dengan saya. Saya pasti akan membuktikan kalau saya tetap bisa sukses. Saya harap ibu bisa membuktikan itu. Semoga sukses ya Bu Rina. Beberapa bulan kemudian bisnis tidak juga berjalan. Tagihan utang semakin menumpuk. Bu, ini sudah keterlaluan. Utang kita itu makin menumpuk. Tagihan kredit kita, cicilan butik, pinjaman usaha yang gagal, semuanya harus segera dibayar. Kita nggak bisa terus begini, Bu. Santai aja Pak, gak usah lebay. Masalah ada solusinya. Kita masih punya banyak aset kan. Kalau perlu kita jual 1-2 barang mewah. Bu, ini bukan soal gengsi. Ini soal kita itu bisa hidup atau tidak. Kalau kita itu nggak segera bayar utang-utang ini, rumah bisa disita, bisnis bisa bangkrut total, dan kita itu benar-benar jatuh miskin. Kamu itu nggak ngerti seberapa seriusnya masalah ini. Benar ya Pak, aku ini Bu Rina. Aku gak akan jatuh miskin. Masih punya banyak pengikut di media sosial. Lagi pula kalau kita terlihat miskin, siapa yang mau respect sama kita? Aku gak mau kehilangan statusku sebagai sosialita. Status? Kamu masih mikir status sosial di saat kondisi keuangan kita seperti ini? Bu, kita itu harus mulai lebih sederhana. Kurangi belanja barang-barang mewah, stop makan di restoran mahal, dan yang paling penting berhenti pamer. Kamu itu terlalu pesimis. Aku ini pintar. Aku bisa cari cara buat tetap kaya tanpa harus kelihatan miskin. Ya Allah, Bu. Sampai kapan kamu itu hidup dalam situasi ini? Orang yang sudah mulai meninggalkanmu itu, bisnis sudah jatuh, dan sekarang kamu masih mau pura-pura seolah-olah semuanya itu baik-baik aja. Sampai kapan kamu itu bisa bertahan dengan kebohongan ini, Bu? Aku gak peduli apa kata orang. Aku cuma peduli satu hal. Orang-orang tetap melihat aku sebagai wanita sukses, kaya, dan dermawan. Namun ternyata Bu Rina ditipu oleh rekan bisnisnya dan kehilangan sebagian besar asetnya. Ini gak mungkin. Udah investasi miliaran ke proyek itu, kenapa tiba-tiba mereka kabur? Bu, aku tuh sudah bilang dari awal jangan percaya sama bisnis yang terlalu bagus. Sekarang lihat akibatnya. Mereka membawa lari uang kita kan, dan kita nggak punya apa-apa lagi. Gak, aku harus bisa menghubungi mereka. Mereka gak mungkin tega menipu aku. Aku ini Bu Rina. Aku sudah berinvestasi besar. Mereka pasti bisa diajak negosiasi. Astagfirullah, mereka benar-benar menipuku. Aku gak percaya. Maaf ya Bu Rina, kami harus menyita properti ini karena ibu gagal membayar cicilan selama berbulan-bulan. Ini sudah peringatan yang terakhir. Jika ibu dan keluarga tidak segera berkemas, kami akan mengambil alih rumah ini dalam waktu 48 jam. Aku sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Aku gak bisa kehilangan ini. Masih ada cara lain. Aku bisa bayar nanti. Bu, udah cukup. Kita nggak bisa terus hidup dalam mimpi. Kita harus terima kenyataan. Kita kehilangan segalanya karena kesalahan kita sendiri. Sekarang yang harus kita lakukan dan pikirkan adalah bagaimana kita bertahan. Setelah semua kejadian itu, sikap Bu Rina tidak juga berubah dan masih suka sombong dan pamer. Akhirnya, suaminya meninggalkannya karena tidak tahan dengan Bu Rina. Kau ya kemana? Jangan bilang kau mau pergi ninggalin aku. Iya Bu, aku itu mau pergi aja lah. Aku nggak bisa terus-terus hidup seperti ini. Aku tuh sudah bertahan sejauh yang aku itu bisa, tapi aku juga punya batas. Aku ini korban, Pak. Aku kehilangan bisnis, kehilangan uang, kehilangan rumah, dan sekarang suamiku sendiri mau pergi meninggalkan aku. Kamu gak bisa lakukan ini ke aku. Bu, ini bukan cuma tentang uang, ini tentang sikap. Aku itu sudah berulang kali bilang
Kita itu harus belajar menerima kenyataan. Tapi kamu itu masih tetap keras kepala. Kamu itu masih sibuk mempertahankan gengsi sementara kita sudah nggak punya apa-apa. Aku sudah lelah. Aku bisa berubah, Pak. Aku janji. Aku bisa bangkit. Kita bisa cari cara untuk memperbaiki semuanya. Jangan pergi. Aku butuh kamu. Aku gak bisa sendiri. Aku juga butuh istri yang sadar, yang mau menerima kenyataan. Tapi kamu gak pernah mendengarkan aku. Bu, maaf, tapi aku itu gak bisa lagi hidup dengan seseorang yang lebih peduli dengan citra daripada kenyataan. Aku harus pergi, selamat tinggal ya, Bu. Bu Rina sudah jatuh terlalu miskin. Dia sudah tidak mampu, dia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Dia mencoba meminta bantuan temannya, tapi... Halo Bu Ani, apa kabar? Lama kita nggak ketemu. Aku kangen banget ngobrol sama kamu. Aku lagi ada sedikit masalah, jadi aku butuh bantuan. Oh, Bu Rina, maaf ya, saya lagi sibuk. Mungkin lain kali kita ngobrol. Halo Bu Fitri, gimana kabarnya? Aku lagi butuh bantuan sedikit. Bisa ketemu Bu Rina? Maaf, saya nggak bisa. Saya ingat dulu waktu kita masih sering ketemu. Ibu selalu bilang kalau orang yang nggak punya uang itu menyedihkan. Sekarang ibu butuh bantuan. Saya rasa ibu bukan urusan saya. Semoga sukses ya. Tidak tahu harus bagaimana lagi. Tidak ada orang yang mau mempekerjakannya karena sikapnya hingga akhirnya dia harus mengandalkan sedekah dari orang lain. Ini ada sedikit makanan buat kamu. Makanlah, Bu. Kenapa ibu kasih saya makanan? Saya bukan siapa-siapa lagi. Saya bahkan gak bisa membalas kebaikan ibu. Nah, sedekah itu gak perlu dibalas, gak perlu diunggulkan, gak perlu ada yang tahu. Yang penting dilakukan dengan ikhlas. Kalau kita memberi dengan hati yang tulus, Allah yang akan membalasnya. Dulu saya selalu ingin orang tahu kalau saya bersedekah. Saya ingin dipuji, ingin dikagumi. Tapi sekarang saya baru sadar, saya gak pernah benar-benar memberi dengan hati yang tulus. Allah selalu punya cara untuk mengerjakan kita tentang keikhlasan, nak. Riki, ini caranya untuk menunjukkan kepadamu bahwa orang yang penting bukan seberapa banyak yang kita berikan, tapi bagaimana kita memberikannya. Terima kasih, Nek. Saya benar-benar mengerti sekarang.